Hai Teens, jumpa kembali nih dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta David Rustandi Surya Sutanto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Adil dan Beradab. Berdasarkan bacaan Alkitab dari Yesaya 32 ayat 1-20 bersama saya, Kevin. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, sebentar kami akan menyediakan waktu untuk membaca dan mendengar perenungan sebagian firman-Mu. Pakailah waktu ini ya Tuhan, agar kami dapat menerima, mengerti, bahkan Tuhan mampukan untuk menjadi para pelaku firman itu dalam kehidupan kami masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, dan hanya di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Ayat yang jadi pusat perenungan kita adalah dari Yesaya 32 ayat yang pertama nih yang mengatakan begini. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Teens, Bruce Wayne adalah orang terkaya di kota Gotham. Dia banyak menginvestasikan uangnya untuk kemajuan kota Gotham agar menjadi kota yang bersih dari kejahatan. Hal itu dia lakukan agar tragedi kematian orang tuanya akibat kriminalitas tidak menimpa orang lain juga. Namun, kota Gotham tetap menjadi kota yang korup dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena keadilan tidak diterapkan dengan semestinya oleh para penegak hukum. Situasi inilah yang akhirnya membuat Bruce Wayne memutuskan untuk menjadi seorang Batman demi memberantas kejahatan. Sosok Batman menjadi jawaban atas harapan masyarakat Gotham agar kejahatan bisa diberantas berdasarkan keadilan. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, bangsa Israel mengharapkan Mesias yang akan memerintah mereka dengan keadilan. Nah, Yesaya menggambarkannya nih bahwa Mesias itu adalah raja yang penuh keadilan dan akan memimpin mereka dalam kebenaran. Namun, kejahatan di muka bumi ini tetap aja ada. Orang bebal, para penipu, orang licik akan selalu berusaha merongrong pemerintahan yang adil ini. Nah, oleh sebab itu, Yesaya mengingatkan nih agar bangsa Israel jangan sampai terbuai oleh dosa, melainkan mereka harus meratap, berkabung, dan berseru kepada Allah. Dengan tetap berseru kepada Allah, Allah akan mendatangkan keadilan atas diri mereka. Teens, dunia ini penuh dengan ketidakadilan, di mana banyak orang melakukan kejahatan, hidup bebas dan tidak mendapat hukuman. Banyak orang yang merasa mempunyai kekuasaan dan melakukan perbuatan semena-mena akhirnya terhadap orang lain. Bagi orang Kristen, Yesaya 32 ini adalah janji Allah kepada manusia akan datangnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri menunjukkan tuh bagaimana bersikap adil dan beradab dalam kehidupannya. Dari situ kita bisa belajar dan melihat bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai dan menjunjung keadilan. Dan untuk itulah kita harus juga mengembangkan sikap adil dan beradab itu dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan meneladankannya. Mari kita berdoa. Tuhan sang sumber cinta dan kehidupan, dari firman-Mu dan teladan Putra-Mu yang tunggal, kami menyaksikan betapa Engkau mencintai keadilan dan menjunjungnya. Namun kami menyadari bahwa banyak orang, mungkin termasuk kami, kadangkala maunya hidup semena-mena aja terhadap orang lain. Membuat hidup ini mungkin jadi hidup yang tidak enak buat kami maupun orang-orang yang ada. Maka kami berdoa Tuhan, kiranya keadilan-Mu dapat dinyatakan bagi dunia, dan biarlah kami jadi salah satu pelopornya yang mengupayakan keadilan itu dalam hidup kami masing-masing. Berkatilah dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk mewujudkannya. Amin. Teens, demikianlah renungan kita kali ini. Jangan lupa ya untuk like dan bagikan juga kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati kita semua.